sebelum dimulai acara, ya seperti biasa, saya minta Pak Saiful untuk memimpin doa karena sekitar kegiatan kalau dibarengi dengan doa insya Allah berjalan dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أحدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من الشر ما صنعت وأعوذ بك من نعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih pada Pak Saiful doanya dan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah itu betul sekali ya. Karena yang paling utama sebenarnya apa yang saya jelaskan di sini semuanya ada di PMM, ya, yaitu tentang Merdeka Mengajar. Salah satunya adalah yang akan saya jelaskan sebagai aksi nyata tugas untuk bergerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi kalaupun saya tidak jelaskan dan Bapak Ibu membuka pelajaran PMM dari awal, Bapak Ibu bisa lihat sendiri sebenarnya dan bisa mempelajari sendiri. Cuman, di sini tugas saya adalah mensosialisasikan apa yang saya dapat di guru penggerak. Ya, walau saya pun sama seperti Bapak Ibu masih dalam tahap belajar. Karena saya pun baru dapat. Dan hal ini jujur aja, banyak sekali hal yang menjadi pertanyaan, menjadi hal-hal yang seharusnya dan selama ini kita buat. Hampir kurang lebih saya mengajar 20 tahun dan ternyata itu banyak sekali kesalahan yang kita buat. Jadi tujuan di sini kita belajar adalah salah satunya seperti Ibu Kepala Sekolah bilang bahwa kita sekarang menjadi sekolah penggerak. Dan salah satu yang menjadi syarat sekolah penggerak, hal-hal yang ada di dalam PMM itu harus kita ikuti. Walau dalam tanda kutip banyak sekali hal yang perlu kita perdebatkan. Ya, salah satunya tentang budaya positif yang akan kita bedah hari ini. Nah, sekali lagi di sini saya bukan mengajari, kita sama-sama sharing apa yang telah saya dapat dari pelatihan. Ini saya sharing dengan Bapak Ibu dan sama-sama kita buka. Kita boleh berdebat apa aja yang terpenting tujuannya adalah untuk kebaikan sekolah. Kenapa? Karena jujur aja, ya waktu saya pelatihan sama banyak sekali pertanyaan yang kok bisa begini, kok bisa begitu. Tapi itulah tadi tujuan di sini kita mencari perbaikan ke arah yang lebih baik, sekolah yang lebih baik. Inilah yang mungkin kita terima dan apakah sekali lagi kita mau berubah menjadi sekolah penggerak atau seperti saya insya Allah ikut menjadi calon guru penggerak, itu sama-sama dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Oke, baiklah kita mulai. Selamat datang dan bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ini jujur aja ya, seluruh salam wajib sekarang ini dibacakan oleh kita, walaupun dalam tanda kutip ya, kalau misalnya secara keyakinan, kalau menurut saya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sekali lagi, guru di sini tidak hanya agama Islam, tapi ada juga agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Jadi semua harus dibacakan. Oke, Bang. Ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Saya berdiri ya, Bapak Ibu, supaya agak semangat menjelaskannya. Kalau duduk kurang semangat. Yaitu tentang budaya positif. Ya, bukan saya yang buat, pengembangnya adalah Ibu Andri Nur Cahyani, Dia Samyati Rajasa, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti. Ini semua adalah instruktur dari nasional. Dan tugas kami adalah mensosialisasikan seperti yang ada di belakang. Itu adalah mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Oke, silakan. Oke, lanjut. Ini adalah anual presentasi yang kita buat. Yang pertama adalah 10 menit perkenalan, komitmen, dan mindfulness. Yang kedua 45 menit sesi saling menguatkan. Kita berbagi rasa, berbagi praktek baik, dan diskusi. Nah, disinilah yang mau saya tekankan, karena kita sama-sama mengajar, sama-sama melaksanakan pembelajaran, sama-sama juga membina peserta didik. Pasti kita punya praktek baik. Yang 20 menit kita nanti tanya jawab, setelah itu selesai kita refleksi. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, tetap ya wajib di dalam guru penggerak adalah tentang komitmen belajar. Apa komitmen yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini? Yang pertama, ya seperti biasa, tolong fokuskan semua ke depan, tidak main HP ataupun laptop atau lain-lain. Hadir seutuhnya di tempat ini, fokuskan semua ke depan. Tolong hargai waktu, ya kan? Karena tidak setiap hari kita melaksanakan hal ini. Yang kedua, buat catatan apa yang kira-kira penting menurut Bapak Ibu. Setelah itu, jika ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Dan jika ada gangguan atau hal teknis lainnya, itu seperti biasa ya Bapak Ibu, misalnya mati lampu atau apa ya, mohon dimengerti. Itu mungkin komitmen belajar yang akan kita sama-sama lakukan hari ini. Itulah. Oke, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Rasa ingin tahu, syukur, dan ulas asih. Ini kita sama-sama tolong. Ya, sebelum kita mulai belajar, fokuskan semua ke depan. Jangan pikirkan hal yang lain, karena untuk paham dan mengerti apa yang perlu kita rubah, kita perlu fokus. Mungkin itu aja. Silakan. Yuk. Ini adalah kompetisi lulusan yang akan kita bahas hari ini. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetisi lulusan. Bapak Ibu, guru memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Jadi selama kami belajar bergerak, kami wajib, tujuannya ini adalah yang pertama. Yang kedua, nih yang saya laksanakan hari ini, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Jadi yang salah satu yang saya laksanakan hari ini, aksi nyata itu adalah menggerakkan komunitas sekolah untuk sama-sama kita menggerakkan atau merubah, ya kan, terutama seluruh apa yang kurang di sekolah ini untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu adalah potensinya. Selanjutnya, untuk modul ini, yang pertama kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewanto dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin di dalam pendidikan. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena kata-kata disiplin arti
Dan apa yang kita lakukan itu sekarang berbeda jauh. Ya, nanti kita lihat ke depan setelah pelajaran. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, jadi sekali lagi, ya, ketika saya lakukan pelatihan, ada yang bilang, Bu, ini teorinya seperti ini, tetapi pelaksanaannya kami banyak sekali hal di lapangan seperti yang tadi terjadi, ya kan? Hasilnya seperti itu. Ya, siswa ya tetap aja melakukan kesalahan, dan itulah yang mungkin kita sama-sama harus pahami. Yuk sama-sama. Saya juga jujur aja, untuk merubah apa yang saya pelajari, saya dalam hati bertentangan. Kenapa? Karena mungkin menurut Bapak Ibu keras. Kalau mau jujur, saya lebih keras di kelas. Boleh tanya anak-anak. Ya, saya tidak segan untuk memperhatikan anak, ya kan? Boleh tanya anak-anak. Untuk anak-anak paham dan takut, itulah yang saya lakukan. Dan menurut saya itu yang terbaik. Tetapi realitanya setelah saya belajar ini jauh, tak ada hasil sama sekali apa yang saya kerjakan menurut dalam tanda kutip teori ini. Apakah apa yang kita lakukan nanti ke depan bisa seperti ini? Yuk kita sama-sama belajar. Karena untuk merubah diri itu memang sulit. Ya, sekali lagi yang perlu berubah itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Lanjut. Yang keempat, mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya yang positif, yang di dalamnya ada yang kita pelajari sekarang, organisasi proses respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru. Ini saya tidak perlu bacakan, yang pasti nanti ke depan inilah yang akan kita pelajari. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nih yang pertama, awal. Tolong Bapak Ibu jawab, ya kan? Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu, saya tanya dan jawab. Menurut Bapak Ibu, betul atau tidak? Setuju dengan tidak dengan pertanyaan ini? Silakan Bapak Ibu. Tidak selamanya hukuman itu kadang mendisiplinkan anak. Mulai dari Pak Kepala dulu. Oke. Untuk pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, sebenarnya ya memang kalau untuk sekarang inilah kita tidak menghukum salah, dihukum pun salah, jadi seperti dilema, ya kan? Nah, jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa kalau menurut saya itu tergantung daripada anaknya. Kadang mungkin anak setelah dihukum dia tidak akan berbuat lagi, dan tidak semua anak yang punya pikiran seperti itu. Itu kalau menurut saya. Kemudian juga terkadang itulah tadi memang mau kita bangun bersama, ya mudah-mudahan nanti untuk tindak lanjutnya yang susah ya, untuk tindak lanjutnya yang agak sulit. Jadi yang pertama itu jawabannya kalau saya begitu Pak Farid. Jadi ada yang bisa untuk disiplin, ada yang tidak, tergantung anaknya masing-masing dan tergantung bagaimana kita memberikan arti kata disiplin. Hukuman itu macam mana ya. Yuk, semangat semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kasih tepuk tangan anak Ibu. Oke, ada lagi kira-kira? Oke. Hadiah nih bisa jawab. Tunjuk. Kau tak kasih hadiah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya dalam dunia pendidikan tidak ada istilah hukuman. Oleh sebab itu, tapi kalau sanksi, itu pas. Karena hukuman itu biasanya untuk penjahat atau yang melakukan tindakan pidana. Itu yang pertama. Dan itu mengenai hukuman disiplin dapat sanksi dapat mendisiplinkan anak, saya rasa tidak semuanya Pak. Kenapa tidak semuanya? Seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, itu tergantung kepada kita bagaimana cara kita untuk memberikan sanksi.
Apabila kita memberikan sanksi itu yang dapat membuat anak itu dendam, itu tidak akan berubah anaknya. Tapi kalau kita memberikan sanksi yang bisa membuat dia itu terbuka hatinya, sehingga timbul rasa kesadarannya bahwa apa yang dilakukannya itu salah, itu saya rasa bisa merubah si siswa tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wan atas jawabannya. Ya, ada lagi satu lagi ya. Karena waktu nanti terlalu panjang kalau bisa kita diskusikan hal ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat dan analisa saya secara pribadi, sebetulnya ini hukum dapat mendisiplinkan anak. Seharusnya kalimat anak ini Pak harus tambah lagi satu Pak. Hukum dapat mendisiplinkan anak dan bapak. Begitu. Ibu. Karena ya Bapak aja. bapak berarti dulu masih di ibu juga. Karena kalau memang sudah ya tahap-tahap untuk mendisiplinkan anak kan istilahnya kata Pak Sugianto lagi kan, pendapat ibu kemarin waktu beliau di sini kan, itu tahap-tahap itu tuh pertama kan kita ya menasihati gitu kan, kemudian nanti ada pertama kan teguran, nanti dinasihati, nanti ada sanksi yang Bapak bilang tadi gitu. Kemudian tidak cukup dengan mendatangkan atau menghadirkan ya anak saja di hadapan ya kita pihak sekolah gitu kan, tapi memang harus dua-duanya gitu. Karena di rumah yang pertama sekali kan kita mungkin tidak paham dengan sekolah semuanya, pendidikan itu memang harus dimulai dari 3 aspek gitu kan, dari rumah, kemudian lingkungan dan sekolah. Itu aja Pak Farid, terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi lah Pak Farid. Nanti yang kedua yang ketiga ada. Sedikit aja sedikit. Nanti supaya Sedikit aja nih sedikit. Oke, maksa. Oke, lanjut. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesuai dengan pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Saya tidak setuju. Ya, sesuai dengan pertanyaan, sebab untuk mendidik anak itu tidak harus dihukum. Jadi itu sanksi disiplin supaya anak berubah. Ya, sanksi disiplin untuk anak berubah dengan positif. Ya, terima kasih seperti itu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu ya atas jawaban Bapak Ibu. Ini betul sekali ya pernyataan ini. Maksudnya di sini kita akan mencari jawaban setelah kita mempelajari ini, apakah yang Bapak Ibu katakan betul atau tidak. Ya. Jadi misalnya hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, begitu juga yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ada yang setuju. Sedap Pak, kembali. Tapi ada juga tidak. Masa udah melakukan kesalahan cuma hukuman yang membaca, ya kan? Atau di situ membersihkan halaman, enak betul. Nanti dibuat lagi kan? Ya kan? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul tidak? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak? Ada yang tidak? Setuju. Kalau melakukannya memang. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kita lihat setelah kita mempelajari ini, betul tidak memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu, ya kan? Hanya contoh aja, karena kita pernah melakukannya, misalnya ujian nasional. Ya, di ujian nasional sekolah diberikan penghargaan oleh pusat. Ya kan? Mana nilai yang terbaik dan rata-rata terbaik dan lain-lain. Mana anak-anak yang tertinggi dan mana anak yang terendah. Kira-kira berjalan dengan baik atau tidak? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Sekolah-sekolah akhirnya ya bergotong royong, ya kan, agar mendapatkan nilai yang baik dan penghargaan yang baik, melakukan berbagai cara, ya kan, berbagai metode,
begitu juga trik dan terserah yang lain-lain. Jadi menurut Bapak Ibu itu meningkatkan motivasi tidak? Nah, itu nanti jawabannya Bapak Ibu kita pelajari ke depan. Ya Bapak Ibu, lanjutlah. Oke, topik dalam aksi nyata ini ada yang perlu kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju dari disiplin. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi dalam memecahkan masalah tentang kedisiplinan yang tadi, inilah caranya, ya kan? Nah, apakah ini akan bisa dilakukan atau hal ini dapat menantang positif? Kita lihat ke depan. Oke, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nih, perubahan paradigma yang pertama, ya, yang perlu pertama kali yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma yang sudah betul-betul kita pegang erat. Ya, misalnya contoh kegiatan kepala tangan, ada A dan B di antara 2 orang. Sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Setelah itu teman Anda yang lain mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Sekarang pertanyaannya, apakah akan Bapak buka yang ada di dalam ini atau tidak? Kenapa tidak? Coba jawab. Pula. Alasannya. Asisten. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia bilang Pak Farid tadi kan, jika kita punya sesuatu itu kan ibaratnya diri kita sendiri. Sesuatu yang kita punya, jika kita diambil dengan orang lain, tentu kita mempertahankan itu, mau berbagai macam cara, dibujukkan atau diancamkan, tetapi kita tidak memperjuangkan apa yang itu milik kita seharusnya. Tidak harus orang itu mau tahu apa hal diri kita sendiri. Pilih, ambil sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Bulan. Jadi Bulan menjawab mempertahankan. Jadi sekali lagi, menurut Bulan, karena ini adalah sesuatu hal yang berharga, kita pertahankan dan tidak mau dibuka. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Menurut Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapak Ibu buka atau tidak? Ada selain Bulan dari Ibu atau Bapak? Silakan Pak. Wan, dibuka atau tidak? Terima kasih. Nah, jadi kalau menurut saya itu tergantung benda yang kita genggam tadi. Nah, yang kedua tergantung kepada cara si teman tadi itu memintanya. Apakah dia dengan cara membujuk? Nah, mungkin kita bisa kasih lihat. Tapi kalau sempat dia dengan cara menghardik, mungkin telah itu jadi Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wan. Betul sekali ya. Pertanyaan saya sedikit aja. Jika orang tersebut yang meminta lebih berharga dari yang apa di tangan Bapak Ibu, dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Sekarang pertanyaan Bapak, pertanyaan saya, teman B yang meminta dibuka lebih berharga daripada di dalam, kira-kira dikasih atau tidak? Kasih lah. Dulunya kalau temannya dari suaminya mana dikasih? Ayo, dikasih atau tidak? Gila mau jawab. Oke, jawab. Dikasih tidak? Yang lajang dulu dikasih nggak? Dikasih? Oke, jawab. Kira-kira kamu dikasih?
Ini dong. Ah, kasih Ya, kenapa dikasih menurut Pak Gilang? Kalau menurut saya kan ini kan tadi di pertanyaan A ini benda atau sesuatu. Terus kalau misalnya di B, misalnya ada orang atau seseorang yang meminta kita untuk memberikannya, berarti orang itu spesial. Kalau menurut saya yang meminta itu orang tua pasti dikasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, betul sekali. Kan saya sudah bertanya, jika yang meminta itu, ya kan, lebih berharga dibanding yang di dalam, kira-kira Bapak Ibu kasih atau tidak? Nah, itulah mungkin yang harus kita Bapak Ibu. Ya, anggap apapun semua yang di Bapak Ibu punya itu adalah sangat berharga. Ya, tapi ada yang lebih berharga yang harus kita berikan. Siapa? Itu dia, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita pahami. Tapi sebagai guru itu yang agak sulit. Kenapa? Saya bilang sulit. Ketika kita ke kelas, motivasi apa yang ingin kita berikan itu betul-betul harus dari diri Bapak Ibu sendiri. Apakah Ibu akan memberikan 100%, 150%, atau nolak? Ya, setengahnya. Yang penting tugas saya dilaksanakan. Itu sekali lagi tergantung Bapak Ibu masing-masing. Ya kan? Sekali lagi, untuk berubah, saya tidak mungkin untuk merubah diri Bapak Ibu, tapi diri kita masing-masing. Lanjut. Sambil kita mumpung dingin Pak Bani. Perubahan paradigma atau dari kontrol atau jadi pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu adalah mengontrol murid. Ini yang harus dirubah. Sekali lagi, tidak ada satupun Bapak Ibu guru yang mampu untuk mengontrol murid. Oke. Yang kedua, ilusi. Yang kedua yang harus kita rubah yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter peserta didik. Ya, apalagi yang misalnya ibu-ibu biasanya ya, yang pandai sekali untuk membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata. Ya, nah yang pertanyaannya apakah dalam menguatkan karakter itu tidak mungkin. Makanya saya bilang itulah ilusi. Ya, tergantung anaknya. Semuanya tergantung ya. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ingat, di sini kata-kata semua. Nah, Bapak Ibu, semua penguatan positif dan itu bermanfaat. Nah, tidak semua penguatan positif itu bisa membuat anak berubah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu yang harus kita buat. Jadi paradigma yang dulu kesalahan-kesalahan kita di sini karena kita merasa orang dewasa berarti kita punya hak untuk memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Kamu tidak boleh dan terus itu. Ilusi itu khayal-khayal. Ya. Jadi kita merasa bahwa saya ini orang dewasa berarti boleh memaksa peserta didik. Itu salah besar. Itu yang disebut makanya ilusi. Inilah paradigma yang akan kita ubah ke depan. Ya, jujur aja saya juga masih, ya kan, melaksanakan pembelajaran secara memaksa. Kenapa? Karena saya ingin anak-anak semua pandai. Nah, tetapi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa itu tidak mungkin. Anak sudah punya kodratnya masing-masing. Pak Saiful itu pandai agama. Saya paksa dia belajar matematik, dan mungkin lebih lagi itu dibanding peserta didik. Pak, sekarang kurangin dong kata patologi. Hai, tak pernah kok. Oh, sekarang tak pernah. Tak pernah kok. Ya. Jadi sekali lagi, begitu juga saya mengajar IPA. Saya disuruh untuk pandai seni budaya kayaknya angkatan angkat gitu. Ya, begitu juga Bapak Ibu sama. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, tugas kita adalah menuntun
kodrat yang telah dimiliki anak. Jadi yang perlu kita kerjakan adalah kembangkan apa yang mereka punya. Ya kan? Pak Saiful ini jago agama, kita kembangkan agamanya. Ke Pak Saiful Ya, jangan dia dipaksa untuk harus pandai matematik karena memang tidak mungkin. Ya. Itu maksudnya. Di sinilah yang akan kita betul-betul rubah paradigmanya. Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ini disiplin positif, teori kontrol, Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekali lagi, bukan kita mengontrol orang lain, yang mengontrol adalah diri Anda sendiri. Sama dengan peserta didik, Bapak Ibu. Mereka bukan kita kontrol, karena apa yang mereka kontrol adalah diri mereka sendiri. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka mau, ya mereka buat. Ya, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang mungkin harus kita pahami. Ya, anak-anak melakukan itu pasti ada tujuan. Tak tahu apa. Ya, kayak lagi saya pernah menerima kasus waktu pelatihan. Ada seorang anak pindahan, dia betul-betul tidak bisa diatur. Dia ke kelas, kalau gurunya suka dia duduk, kalau gurunya tidak suka keluar. Oh, berarti anak-anak yang suka keluar itu nggak suka dengan Ya. Setelah itu dia ke kantin. Oleh gurunya ditanya, ini jam pelajaran, kenapa ke kantin? Suka-suka saya lah, Bu. Sekarang ke kantin saya tidak minta duit ibu, pakai duit saya sendiri. Kenapa ibu yang repot? mati. Jadi Nah, gimana Pak? pertanyaannya, kenapa yang begini? Kalau kita kembalikan lagi Pak Farid, kalau seandainya dia ngomong itu kita kembalikan omongan dia. Sekarang masuk di sini tujuan apa? Belajar. Kita harus apa? Menaati aturan yang ada di Islam. Aturan itu aturan apa? Jam ini jam belajar, tidak boleh. Nah, itu Pak. Pertanyaannya, kenapa dia keluar? Kapan? Ngantuk. Ya. Lapar. Kenapa dia ke kantin? Lapar. Pak, dia tak suka dengan gurunya. Itu kan saya bilang, semua perilaku memiliki tujuan. Iya kan? Betul tak? Nah, kalau tujuan itu sudah didapatkan, kira-kira keluar tidak? Kalau tujuannya sudah didapatkan oleh anak itu, keluar tidak? Misalnya, pertanyaan saya kan, kenapa keluar? Dijawab, saya tak suka gurunya, saya tak ajar dia. Oke, kita rubah paradigmanya. Kalau gurunya enak aja, saya kira keluar tak? Masih syukur dia tak suka sama guru, sebab guru tak suka sama dia. Iya kan? Pertanyaan itu kayaknya 50-50 Pak. Seperti kita ketahui hari-hari itu kayaknya pertanyaan itu 50-50. Sebab bukan apa? Kadang kita kan anak-anak atau masyarakat ini kan dari kalangan yang berbeda. Jadi dari kalangan yang berbeda ada yang anak yang memang tujuannya memang itu. Ada yang kadang-kadang dia tidak. Oke, betul sekali. Ya, oleh sebab itu, ya makanya kita sama-sama mencari jawaban. Nah, Bapak Ibu, setelah kami panggil anak dia, ya kan, Ada sini, Pak. Ada sini, Pak. bukan, anak dua, jadi apa namanya, permasalahan. Jadi ditanya oleh guru BK, ternyata yang pertama masalah dia, bapaknya masuk penjara, sudah yang pertama. Yang kedua, setelah itu ibunya sudah pergi kabur. Nah, kalau di penjara ibunya kabur. Jadi dia tinggal dengan neneknya. Terus neneknya dipanggil ke sekolah. Tak tahu apa-apa. Diserahkan ke sekolah. Nah, pertanyaannya, sekolah saja sudah tidak mampu. Dibilang tadi. Jadi akhirnya diserahkan ke anaknya. Serah kata guru-guru. Itu mau belajar atau tidak serah. Yang penting saya ajar. Jadi anak tuh kalau gurunya enak itu dia. Kalau gurunya kira-kira enak keluar. Juga aja. Seperti. Nah, jadi seperti apa? Kalau misalnya satu anak, kalau semua anak seperti itu bagaimana sekolah? Satu anak suka dengan Itu masalahnya. Oh, syukur.
Makanya inilah yang harus kita cari. Berarti perilaku yang tadi itu dia punya tujuannya. Mungkin tujuannya itu tadi untuk mencari perhatian. Kenapa? Karena dia nggak dapat dari bapaknya, nggak dapat, dari neneknya mungkin nggak dapat juga. Jadi akhirnya dia mencari perhatian di sekolah. Solusinya berarti satu-satunya berarti yang harus memperhatikan kita. Pertanyaannya kita mau memperhatikan atau tidak? Itu dia. Tapi kebanyakan dulu anak sendirinya tak terurus, mengurus orang itu tadi. Akhirnya salah mikir mau ngapain. Kalau di Pak Farid, misalnya yang kita apakan di sini kan, yang kita terapkan di sekolah, selama proses pembelajaran tak boleh ke kantin. Nah, kayak gitu, kecuali dia memang betul lapar dan menggigil, betul-betul lapar lah, tak sarapan boleh kita bisa. Boleh tak hal yang seperti itu kita terapkan? Kan karena udah belajar nih kan. Nah, makanya ya kalau memang sekali lagi Bapak Ibu, semua nanti aturan tata tertib dan lain-lain inilah yang akan kita betul-betul diperbaiki. Jadi nanti kita pelajari tata tertib itu tidak lagi kata-kata dilarang, disarankan. ya kita cari kata-kata yang lebih halus, misalnya bertanggung jawab atau yang lain. Nanti kita pelajari ke depannya sedikit supaya tidak kita fokus di sini. Yang ketiga, model berpikir win-win. Dan di sini yang harus kita pikirkan adalah win-win, jangan win-lose. Winner semua. Ya, kita harus menang dan anak-anak juga harus menang. Jadi kita sama-sama dua-dua bahagia. Kita ngajar enak, anak-anak menerima juga enak. Ini yang harus kita sadari. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngajar, saya menang, anak-anak ikut. Mau menang kalah terserah. Yang penting gue menang. Biasanya seperti itu. Ya kan? Seperti kata Pak Saiful tadi, ya kan? Metode, model banyak, tapi tetap balik lagi ke ceramah. Ya itu tadi. Jadi modelnya bukan win-win, tapi win-lose. Aku menang, minggu lose. Terserah minggu, paham tidak? Yang penting aku ceramah. Ini masalah sini yang harus kita sadari. Ya kan? Bukan lagi win-win jadinya. Ya kan? Anak-anak belum tentu paham, belum. Tapi metode yang saya pakai, ya tetap. Mau metode strategi apapun kembali ke asal ceramah. Dan itu ditanyakan ke anak, ya, apakah paham? Saya lebih paham Bapak yang ngajar Pak. Lah, balik lagi. Dan lain-lain. Ketika kita anak sudah kreatif, malah dia kembali ke. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita rubah dan kita perbaiki. Lanjut. Kolaborasi dan konsensus menyebutkan kepada yang ini Bapak Ibu yang kita lakukan sekarang ini. Yuk kita sama-sama berkolaborasi. Kita ciptakan pilihan-pilihan baru, aturan-aturan baru yang bisa membuat anak berubah dan terutama kita berubah. Jadi Pak, Contohnya lah macam mana Pak? Ya nanti kita pelajari ini. Oke, ini baru kata konsep yang pertama ya. Baru awal dia. jadi kayak gitu juga lah Pak ya. Berarti eskul harus kita sesuaikan kayak pramuka itu nggak bisa jadi eskul wajib Pak di sekolah ini. Ya. Eskul pramuka nggak bisa jadi eskul wajib di sekolah ini karena nggak semua siswa suka pramuka. Ya. Semua seperti itu Bapak Ibu. Ekstrakurikuler awalnya ya digariskan seperti itu. Tetapi semua itu kembali ke aturan dan tata tertib. Jadi anak itu Kalau aturan dan tata tertib kita buat wajib, iya wajib. Tapi kalau misalnya, ya kalau saya waktu sekolah, tak ada diwajibkan pramuka. Pilihan kami sendiri, ekstrakurikuler, ya. Tapi sekarang ada aturan. berarti nanti Ya. kita Tapi udah kemerdekaan ya, mungkin kembali lagi ke awal. Silakan kepada peserta didik. Apakah dia suka atau tidak ya? Kalau dia suka ikut, kalau tidak terus. iya. Oke itu kurikulum. Maka nggak ada yang kabur-kabur kayak tadi. Iya. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Setiap orang padahal memiliki gambaran yang berbeda yang tadi saya bilang. Ya kan, pandangan saya dengan Pak Saiful beda. Pandangan saya harus ngajar seperti ini. Kata Pak Saiful tetap harus ceramah. Balik lagi, itu berbeda-beda. Tapi, ada pasti ada sisi positif, pasti ada sisi negatif dan seterusnya. Itulah yang akan kita cari. Perubahan inilah yang akan kita perbaiki. Inilah tujuan dari sekolah penggerak. Ya. Terus teori motivasi. Terus untuk mengenai ini motivasi intrinsik dan intrinsik. Nanti kita ke depan ini yang pasti peta konsep yang akan kita pelajari ke depan. Ya, Bapak Ibu kita lanjut dulu. Apakah makna disiplin? Nah ini yang tadi saya bilang. Kata-kata awalnya berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi kata-kata disiplin itu artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi realitanya sekarang kalau anak-anak dengar kata disiplin itu yang terakhir. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain, sekolah pada peserta didik untuk mendapatkan kepatuhan. Anak-anak harus ikut, wajib, bukan belajar lagi namanya, tapi harus patuh. Ini yang harus kita rubah. Kecenderungan umum adalah dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pokoknya tak nyaman lah kalau dengar kata disiplin. Sama dengan saya ya. Kalau udah dengar harus disiplin datang cepat, mulai repot, tak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang baik. Ini yang harus kita pahami dalam kata disiplin. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju ini tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah paham. Tujuan karakter yang akan kita tuju sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, bernalar kritis. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah paham, terutama yang pelajar kelas 7 itu sudah paham betul. Inilah kebajikan universal yang akan kita tuju, yaitu peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tujuan kita mengajar ini mendidik. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ini dia yang akan kita pelajari. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini yang mungkin akan kita bahas betul-betul. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu bilang penghargaan adalah memberikan motivasi. Tapi realitanya banyak sekali hal yang harus kita betul-betul pahami. Ternyata tidak sebetul itu. Penghargaan itu betul-betul memberikan motivasi, malah kebanyakan itu adalah berupa hukuman. Ya, penghargaan itu adalah hukuman buat diri kita. Kenapa? Kalau tidak diberi penghargaan berarti kita tidak berhasil. Berarti itu hukuman tak? Hukuman tak buat Pak, anak. berarti kalau itu tak dari guru-guru terbaik, gurunya tak ada. Ya, ya. Makanya kita ada kata-kata kenapa kita tidak berikan penghargaan kepada seluruh Guru. Iya. Bahwa semua guru adalah Terbaik. Iya, betul. Kasih hadiah semua kan, Ya. Pak. Jujur aja kenapa? Saya punya kelebihan, tapi banyak sekali kekurangan. Papur apalagi. Ya kan, kelebihannya banyak. Tapi saya yakin dia juga banyak kekurangan. Jadi kalau ditanya oleh saya harus dapat penghargaan, harus kan? Saya juga udah bekerja keras. Aku dapat penghargaan, harus kan? Dia juga udah banyak bekerja keras tuh buat anak-anak dan begitu juga yang lain. Ini pertanyaannya itu karena saya bilang bahwa penghargaan sebenarnya adalah hukuman. Makanya di dalam kurikulum 2013 itu sudah ditekankan bahwa jangan ada ranking, tapi karena kebudayaan, nah wajib harus ada ranking. Kenapa? Jangan
Sedangkan kita orang tua itu cerewet. Datang ke sekolah, anak saya lagi berapa Pak? Ibu, udah tidak ada ranking di bergambar 13, tapi tetap, iya tapi kira-kira berapa Bapak? Tidak ada, tapi tetap dia maksa. Nah itulah yang harus kita rubah paradigmanya. Karena memang mereka boleh lagi, makanya sudah dihapus. Tapi tetap kita memaksakan. Ya, kenapa? Karena sudah menjadi budaya. Nah, apakah kita akan berubah atau tidak? Kita sama-sama bahas. Tidak mungkin sesuatu hal yang sesuatu pembelajaran harus langsung kita lakukan, tidak mungkin itu. Tapi kita pelan-pelan. Lanjut. Oke, ini dia. Ya, yang tadi saya bilang. Teori motivasi perilaku manusia, ya kan? Yang paling betul motivasi itu datang jangan dari luar, tetapi harus dari dalam. Inilah yang kita cari Bapak Ibu dari anak, ya, dengan diri kita juga sama. Kalau motivasi eksternal, misalnya contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka datang cepat. Saya tanya kenapa kok datang cepat, mantap sekali. Kalau terlambat dihukum Pak. Berarti itu motivasinya eksternal. Atau yang kedua, untuk menerima imbalan yang tadi penghargaan, baru dia datang cepat. Kenapa? Kan Pak ada siswa berprestasi Pak. Kalau kita sering Siswa teladan. Ya, siswa teladan dan lain-lain. Nah itu yang kedua, itu tetap motivasi eksternal. Kenapa tidak yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika ditanya kepada siswa, dia akan jawab, ini kan tanggung jawab saya Pak sebagai peserta didik, bahwa datang harus tepat waktu. Nah ini yang agak sulit. Inilah yang akan kita cari. Walaupun dalam hati kita realitanya tetap, karena dia anak-anak harus kita motivasi secara eksternal, tetapi tujuannya tetap. Disiplin itu harus motivasi internal, bukan lagi eksternal. Jadi seperti aturan tata tertib yang tadi dibilang oleh Bapak Ibu, itu adalah eksternal. Internalnya tidak kita rubah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, lanjut Bu. Aku para sekolah yang tidak. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Inilah yang agak dalam tanda kutip, ya kan? Kita bilang merdeka, tetapi apakah kita cakap buat pemerintah diri sendiri? Ini yang harus kita cari. Makanya saya sering tanya ke anak-anak, nah, Bapak ini bingung, kenapa? Kalian belajar secara aman, tentram, nyaman di rumah, tapi satu ayat aja Al-Quran susah kalian hafal. Ketemu anak-anak Palestina, dia dalam keadaan perang, setiap hari dengar rentetan senjata, bom dan lain-lain, tapi ya kan, satu Al-Quran mereka hafal. Pertanyaannya adalah itu kenapa? Kok bisa? Apakah kalian akan menjadi hafal Al-Quran kalau dalam keadaan perang? Kalau sekarang kan nyaman seperti ini, kalian jangankan satu surat satu ayat aja belum tentu hafal. Berat hafal tadi. Coba tengok anak-anak Palestina, kecil-kecil lah udah hafal. Berarti untuk di situ motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri mereka. Kenapa tujuan mereka hafal? Sampai bisa satu hafal, satu Quran hafiz. Padahal dalam keadaan berperang. Tapi di sini udah nyaman, kayak AC, kamar, HP, aku ada semua dilayani, tapi sulit. Nah ini yang Bapak Ibu bilang, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi bisa memerintah diri kita sendiri. Ini yang perlu kita bahas. Ya, lanjut Bu. Nah ini yang saya bilang tadi, apakah betul penghargaan bisa memotivasi?
Jawabannya dalam tanda kutip, bisa betul, bisa juga tidak. Kenapa? Karena kita dihukum oleh penghargaan sebenarnya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta, membujuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta, dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, dampak negatifnya Bapak Ibu. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu tadi Bapak Ibu, jadi anak saling iri dengki, ya kan? Jadi akhirnya kamu tuh juara nyontek dan lain-lain. Akhirnya jangka panjangnya dia akan menjadi dendam. Jadi apapun harus saya lakukan agar saya dapat penghargaan, walaupun dalam tanda kutip negatif. Yang kedua, penghargaan itu menghukum yang seperti tadi saya katakan, ya. Karena apa? Kita diberikan dorongan untuk melakukan apapun untuk mendapatkan penghargaan yang di atas. Terus, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak lagi tepat. Kenapa? Kalau dia sudah dapat penghargaan, berarti dia sudah cukup. Segini aja saya dapat penghargaan, berarti tidak perlu lagi saya usaha lagi. Kenapa? Udah cukup loh, udah dapat penghargaannya. Karena dia bilang oke. Misalnya, Pak Saiful gambar gunung 2 biji, gunung. Bapak Ibu sebagai guru, wih keren, mantap. Beginilah harusnya buat gunung. Nanti kenapa saya ikut? Oh berarti besok lagi kalau buat gunung, yang ini aja yang ada bagus, kata Bapak Ibu. Tidak perlu lagi dia nambah yang lain. Gunung apa nih? Ya, gunung jantan, gunung ketiga tidak masalah. Yang penting misalnya, ini hanya contoh. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan ini sudah dikasih penghargaan, ini udah bagus. Jadi menurut dia ya udah cukup segitu. Padahal dia mungkin bisa lebih baik lagi menggambar. Itu seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif. Kebanyakan depan inilah yang akan kita pelajari karena jauh sekali dari efektivitas. Ya, kalau kita beri penghargaan. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Nah ini tadi Bapak Ibu. Ya, kawan yang dekat karena misalnya saya ranking 1, kawan saya ranking 2. Besok kawan saya ranking 1, saya ranking 2. Ada mulai. Wah, ini ada ceritanya. Akhirnya perkelahian dan akhirnya bermusuhan. Seperti itu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ini yang tadi saya bilang. Karena sudah dikasih penghargaan, berarti dia sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi dia meningkatkan kualitasnya. Kenapa? Kan udah segitulah penghargaan dia. Oke. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kira-kira juara tidak? Itu nih pertanyaan. Berarti bukan motivasi dia juara, bukan karena penghargaan. Karena sudah dari dirinya sendiri dia memang mau belajar. Jadi kita akan berubah. Ya, tidak sama-sama. Kepala sekolah. Ya. Jadi biar Jadi dia kan motivasi. Mulai besok siapa yang terlambat saya kasih hadiah. Ibu, hari ini ada terlambat hadiah Bu. Oh, Oke. Ini yang terakhir tadi, penghargaan mengurangi motivasinya dalam diri dia. Kenapa? Itu tadi saya bilang, karena sudah cukup. Kalau sudah dikasih penghargaan, ya menurut saya sudah cukup. Nah begitu juga yang lain. Ya, oke, lanjut Bu. Boleh tidak bertanya di luar? Mungkin Pak Kari tidak tahu. Jadi Boleh, silakan. pengalaman waktu kami ke 12 Batam, kepala sekolah tuh menginformasikan bahwa untuk kurikulum merdeka sebenarnya SMP itu tidak ada kelas, kata dia Pak.
Karena di situ kan fase A kelas sekian sampai sekian. Di fase D kan tidak disebut 7 sampai 12 kalau 7 sampai 9. Di situ kan hanya SMP. Nah, itu sebenarnya tapi dia pun tak bisa nak menjawabkan kata pastinya. Jadi kemudian yang masalah apa yang namanya CP itu juga boleh sampai kelas 9 itu aja kalau memang anak tidak mengerti gitu. Terus kelas sekolah itu ada penghargaan nggak, Bu? Ada di penghargaan itu dia memang bilang juga kalau penghargaan itu beda tapi kayak gitu karena budaya memang agak sulit untuk ditinggalkan kayak gitu. Tolong dijawab. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak mungkin merubah sesuatu secara langsung 100%, ya kan? Seperti tadi saya bilang, kita sudah menjadi budaya bahwa juara harus ada. Setelah kita kasih tahu juga dengan orang tua bahwa tidak ada ranking di dalam kurikulum Merdeka sama, tapi orang tua tetap bertanya berikan. Nah, inilah yang harus kita jawab. Apakah tetap, ya kan, kita lakukan hal itu, atau nanti kalau orang tua katakan tidak ada lagi peringkat. Jadi kalau orang tua bertanya, lebih bagus kita lihatkan aja nilainya. Nih, nilainya. Peringkat berapa? Tak ada hubungan dengan anak ibu. Nilainya udah bagus. Nah, yang pasti nilai anak ibu sudah oke. Favorit. Nah, kalau saya dibilang, kalau dibilang anak ibu ranking 1. Sekarang ada lagi nanya kedua. Anak saya ranking berapa? Anak ibu ranking 1. Nanya lagi, anak ibu ranking 1. Berarti kebohongan lah sama kita. Iya, kan dipaksa kata saya juga. Pertanyaannya kan sudah dijawab oleh Bapak Ibu. Oleh tadi kan bahwa sudah tidak ada ranking di kurikulum 2013 di kurikulum Merdeka. Tapi kita juga maksa untuk ada ranking. Kan sudah dikatakan tidak ada peringkat. Pak, berarti kalau gitu 7 aja yang nggak ada, 89 masih ada. Di kurikulum 2013 tidak ada lagi. Nah, 13 kan tak ada ranking juga. Oh iya. Pak, udah ada. Oh iya. Tapi kita ngotot bikin ranking. Di sini dalam pengalaman sampai sekian tahun mengajar, artinya berkecimpung pendidikan. Tapi kalau menurut saya pribadi, ambil juara umum. kalau itu sifatnya baik, saya rasa tak mesti kita harus mengikuti kepada apa yang ada dalam kurikulum Merdeka gitu. Karena kalau misalkan contoh kayak anak saya aja Pak, waktu COVID kan nggak ada ranking Pak ya. Nah, asli dia trennya motivasi dia belajar kurang. Nah begitu kembali ada ranking walaupun tidak lagi dapat hadiah, ya, tapi terus dia apa masih terus motivasi lagi gitu Pak. Jadi artinya kalau yang memang sifatnya baik dengan penghargaan dengan tadi ya, saya rasa tak masalah. Itu tadi saya bilang ini, itulah tadi hal negatifnya Bapak penghargaan. Bapak sendiri tadi yang bilang, ketika tidak ada penghargaan, Negatifnya jadi dia yang anak Bapak tidak mau belajar. Berarti penghargaan itu adalah hukuman, bukan lagi. Kalau berarti tidak ada penghargaan, tak belajar. Nah itu tadi yang saya bilang hal negatifnya. Kalau tidak dikasih penghargaan, dia malas belajar. Padahal tujuan kita memberi penghargaan bukan itu. Dan ini saya bilang motivasi internal yang perlu kita kembangkan, bukan eksternal. Kalau yang Pak Wan bilang tadi adalah motivasi kalau ada penghargaan baru dia semangat belajar. Nah sekarang saya tanya yang tadi mau bilang ke Bu Anis tadi, Bu Anis nomor 1 yang juara siapa? Guys, itu dikasih penghargaan, dikasih. Pertanyaannya, kalau dia tidak dikasih penghargaan juara atau tidak? Tetap juara, berarti motivasi dia bukan dari eksternal, dari diri sendiri. Dia memang harus belajar. Itulah yang kita cari Bapak Ibu. Kalau bisa satu kelas itulah. Tapi namanya anak kan berbeda-beda Pak. Apa? Anak kan berbeda-beda. Nah itu betul yang bilang sama. Yang tadi bilang ke Bu Ellen yang tadi saya jelaskan, Iya. filosofi
Ya nggak dari semua pemikiran sama kajian kayak Dewan. Beksa. Bahwa anak-anak itu berbeda. Iya beda. Nah itu, Jadi karena masuk- berbeda-beda seharusnya tidak ada rankingan. Yang saya bilang tadi Pak Saiful, dia jago agama, yang lain innalillahi. Ada ranking terakhir, tapi Agama dia nomor satu. adalah ustaz di agama. Coba di matematik. Iya. 2 tambah 2 aja tak tahu dia. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kasarnya kalau Bapak Ibu bilang, misalnya Pak Saiful kita ranking di sini, Juara dia terakhir. yang terakhir. Kasihan lah dia. Biasanya Pak, Apa begitu? Pak Saiful Ya, Pak Bor ini jago bahasa Indonesia. Saya suruh dia belajar matematik. Ternyata nilainya jeblok. Kalau di ranking dia yang terakhir. Padahal dia jago bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia. Itu dia Bapak Ibu. Susah ya Pak ya. Ya, makanya saya bilang itu tadi. Merubah paradigma itu Nah, kan iya. susah. Ubah paradigmanya. Iya, silakan. Bapak dulu, Bu. Jadi sekali lagi dalam hal ini, ya kan, makanya kita perlu koordinasi, kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama mencari. Jujur aja saya ketika belajar juga sama dengan Bapak Ibu. Nah, betul tak yang ada? Ya, tentu saya lah ya. Saya di kelas itu jujur aja, saya memaksa ya untuk anak-anak paham. Kalau anak-anak tidak paham, ya saya akan lakukan apapun. Ya, mulai dari yang baik sampai yang tidak baik. Tapi itu dulu ya. Ya, tapi setelah belajar ini, saya juga harus paham juga. Kalau saya tidak berubah, ya gitu-gitu ya terus. Ya, realitanya, apakah kita mau berubah atau tidak? Ya, Bapak Ibu, ini sekali lagi kembali. Yuk kita sama-sama cari mana yang terbaik. Ya, saya tidak bilang bahwa penghargaan itu adalah salah, tidak. Di sini kita tidak mencari salah atau benar, tapi kita pahami betul ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Ya, itu aja. Kita berikan dalam memberikan apresiasi atau penghargaan perlu diingat apakah kita memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, semua murid atau bergantian, konsisten atau fokus pada proses. Jadi ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ya, yang paling utama mana yang akan kita pilih. Apakah kita memberi pengakuan itu secara khusus yang seperti tadi juara 1, 2, 3, kok tidak ada perubahan dari zaman nun, wow sampai nanti khusus 1, 2, 3. Ya, tidak ada lagi yang lain. Atau pengakuan secara pribadi dari diri kita ke anak-anak langsung. Atau kita ke semua murid bergantian. Hari ini 110, nanti ke depan yang ranking tengah, nanti yang semester depan ranking terakhir. Beri penghargaan mereka supaya tetap semangat bahwa apapun yang mereka lakukan itu pasti ada hasilnya. Itu maksudnya. Oke, yang terakhir, tolong Bapak Ibu, yang paling utama adalah bukan hasil tapi proses. Ya, seperti saya ini, yang awal, yang paling penting saya cari adalah prosesnya. Hasilnya ke depan, iya itu saya serahkan kepada diri saya sendiri, diri Bapak Ibu, dan yang di atas. Apakah yang saya jelaskan ini bisa Bapak Ibu lakukan atau tidak? Yang pasti proses yang harus saya lakukan adalah mensosialisasikan apa yang saya dapat. Lanjut. Ini dia Bapak Ibu. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, kata-kata ini kita buat. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ya, kata-katanya tuh jadi bukan wis mantap, ada lagi memuji. Oh, berarti Ya. harus bahasa Indonesia. Ya, itu dari kata-katanya. Saya lidah pintar. Ya, terus yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok,
saya menghargai kepedulianmu pada kawan-kawan. Nah, kata-kata itu. Ya. Ya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang bersihkan lantai, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi bukan, rajin betul. Ya, karena rajin salah. Kalau saya rajin betul. Biasanya namanya Tapi itu tidak baku harus. Ya tidak baku, cuma maksudnya contohnya seperti ini, Bapak Ibu aja contoh. Kata-kata seperti ini. Jadi tidak lagi langsung ke tempat bahwa kamu memungut kertas itu yang utama, tapi garis bawahi tanggung jawabnya, bahwa dia bertanggung jawab. Ya. Tapi timbul kebohongan nanti Pak Farid. Tulisannya jelek. Wih, cantik betul tulisanmu. Jam 10 baru datang, oh ya, bagus sekali. Padahal udah lambat. Iya. Tahun, 2 tahun. Tidak seperti itu. Kalau misalnya kan tadi saya bilang, ketika kita buat Pak Saiful buat gunung, tadi saya bilang, ketika saya bilang, wah, bagus betul Bapak ini. Itu namanya ya, kalau tak betul. Jadi ketika Pak Saiful bilang, ayo udah saya gambarnya ini sini. Ya, begitu Pak Buat misalnya ini contoh. Ya, tidak bohong. Ini juga apa? Misalnya gini, pada saat kamu menurut kertas yang selesaikan ke lantai, ketika kita jawab, terima kasih, rasa tanggung jawabmu. Ini kebohongan. Saya tanya Bapak Ibu, ini betul bohong? Ujian. Nah, pada saat kamu membantu teman-teman menulis tugas kelompok, kita jelaskan, Bapak hargai rasa kepedulianmu terhadap kawan-kawan. Ujian ini. Itu apakah merupakan kebohongan? Ya tidak. Ya, ya cuman kan biasanya kalau kita apa namanya kawan-kawan anak baju kelompok dia ya kita biasa aja. Memang itu tugasmu. Padahal kenapa kita tidak kasih dia? Jadi yang lain ikut. Ya ikut sama-sama peduli. Jadi bahasa ini yang kita ucapkan karena iya, kata-katanya. Itulah yang harus kita ubah. Ya, Bapak Ibu. Pelan-pelan, tapi ya realitanya ya. Karena tergantung Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bu. Sekarang Bapak saya minta Bapak Ibu jawab. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Ini waktu dulu Pak, saya kena. Iya. Pawan. 1 buku. Nomor 1. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? sampai titiknya. Kalau ini dia ya berbentuk hukuman namanya. Hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Oke, pertanyaan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tak ada masalah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti kita. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang ini mantap ini. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Maksudnya untuk tidak mengenakan, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman? Oke. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Apa tuh? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensinya kalau terlambat inilah. Hukuman atau konsekuensi? Kayaknya ada hubungannya juga. Oke, ini jawabannya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Ya. Konsekuensi. Ya. Nah, inilah yang kita cari Bapak Ibu. Ini jawabannya sendiri. Ya. Jadi bukan lagi hukuman kalau bisa yang kita cari, tetapi konsekuensi. Konsekuensinya hal yang penting. Kan semua yang Bapak Ibu lakukan masih ada konsekuensi, bukan hukuman. Itu yang utama.
Ya, saya kelompok anak pasti ada konsekuensinya. CGT besok. Berarti metode kurikulum lama waktu zaman kita sekolah berarti berlaku juga dalam kurikulum merdeka gitu Pak ya? Yang mencatat 100 kali dalam. Oh tidak, ini hanya contoh. Ini contoh. Ya, ini hukuman. Yang tujuan itu adalah kita tidak Contoh. Aku teringat satu buku. Oke, lanjut lagi. Oke, ini dia. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Bapak Ibu, sekali lagi, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, bisa mati, anak benci, yang selanjutnya memaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk berbohong, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena Anda melakukan hal yang salah. Sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak jangka panjang. Anak menghargai disiplin, stimulus yang lainnya, tanggapan, bukan lagi paksaan. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan anak belajar mematuhi aturan di konsekuensi. Jadi inilah yang akan kita cari Bapak Ibu. Lanjut, ulang. Nah, ini dia. Inilah yang akan kita coba lakukan, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga bukan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah. Maksudnya apa? Jadi kita mencari solusi. Jadi bukan menghukum anak misalnya lari 100 keliling, tidak. Tetapi apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki hal ini? Tapi ini sudah disampaikan juga. Iya, mungkin kita lakukan, tapi itu tadi tidak secara terus-menerus, atau mungkin malah kata-katanya kita yang membuat anak malah merasa bersalah, ya kan? Kita lanjutkan. Ini dia, Bapak Ibu. Ya, yang kita tuju adalah restitusi. Tadi sudah hukuman, tadi juga sudah konsekuensi, dan kita yang akan ambil terbaik yaitu restitusi. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Jadi sekali lagi, ketika menghukum anak atau misalnya mencari kesalahan anak, kita cari apa yang dia mau. Kira-kira, makanya kata-katanya keluar untuk memperbaiki apa yang telah kamu lakukan. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau? Kamu mau apa, nak? Apa yang kamu mau? Bukan, ini tak mendapat bayar. Sudah, keluar. Kerjakan di luar. Tadi kan? Ngapa tak mau ikut pramuka? Itu dia. Jadi kita cari tujuan itu apa. Yang kedua, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Ya, kita korban, kalau misalnya anak-anaknya korban dapat ganti. Murid anak mendapatkan penguatan, dikuatkan. Jadi apapun yang mereka lakukan sebenarnya ada tujuannya. Itu dia. Kita yang harus paham. Yang tadi saya bilang, mungkin yang kurang perhatian dari orang tua. Berarti ada tujuannya yang membuat seperti itu. Terus masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk semua perilakunya. Jadi perilaku yang dia buat pasti dia harus tanggung jawab. Kan kamu buat, ada konsekuensinya, ada. Apa yang mau Anda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah itu yang kita cari Bapak Ibu. Ya, lanjut lang. Nih 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Jadi dikatakan bahwa bukan hanya Anda yang bisa melakukan kesalahan ini, yang lain juga bisa. Bukan hanya kamu yang buat. Saya mengerti kenapa kamu buat seperti itu. Nah itu yang dikatakan. Bukan, wah kamu mau. Kamu lagi yang buat. Ada, selesai. Pak saya baru nggak kasih surat. Sudah tidak boleh lagi. Saya baru habis mengatakan siswa, Pak, yang merasa bersalah saya jadi. Sekarang tidak boleh lagi Bapak Ibu katanya. Walaupun memang sulit ya. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga kita menawarkan bukan memaksa. Ini dia. Kita tawarkan apa yang kamu lihat. Ya kan? Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakternya yang dicari. Sekali lagi, restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan kepada kelompoknya. Ini 9 ciri. Lanjut. Oke. Yuk, lanjut. Keyakinan kelas. Nih, lanjut. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi sebelum semua lari ke disiplin, kan pasti ada tata tertib kan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih punya aturan main kan? Contoh di kelas ya, seperti tadi saya bilang. Peraturan tata tertib kita di kelas untuk pembelajaran ini adalah satu, tidak boleh main HP. Kalau ada yang main HP bagaimana? Nah, kita buat dulu sebelum mulai pembelajaran sesuatu hal yang membuat anak-anak yakin, ya kesempatan bahwa mereka harus lakukan itu semua. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita balikan. Tadi kan sudah setuju keyakinan kelasnya. Kita sudah sepakat sama-sama. Kan itu di awal dan di bulan semua. Ya. Tidak. Iya, sudah ditempel. Oh, bukan apa Oh, tidak. Semua kesepakatan kelas itu adalah kelas harian atau guru mata pelajaran. Tetapi keyakinan kelas itu seluruhnya. Iya, di SMP 12 Batam masing-masing kelas ada. Iya. Nah, seperti ini ya. Ibu, Bapak Ibu. Keyakinan gitu. Ya. Yang sebelah kiri adalah kesepakatan kelas. Dan kenapa? Di situ datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Nah, tetapi untuk seharusnya kata-katanya keyakinan kelas yang terbaik adalah kami guru dan murid saling menghormati. Jadi ketika dia tidak menghormati berarti dia telah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Nah itu jadi dibalikan. Berarti kamu tidak menghormati dong, nah gitu. Berarti kamu tidak menyayangi dong, nah seperti itu kalau ada yang kelahi ya, misalnya. Jadi ini yang harus kita buat. Keyakinan kelas setiap kelas harus ada, setiap mata pelajaran ada, dan sekolah juga wajib membuat. Jadi yang kata-kata yang tadi dibilang aturan tata tertib, itu kata-katanya harus diganti. Saling menghormati. Rambut juga begitu. Di situ bukan lagi aturan bahwa rambut harus pendek, tapi kita cari kata-kata yang tepat. Bahwa kita harus menghormati dengan seperti apa. Ini yang harus kita cari aturan. Jadi kata-katanya tidak lagi aturan, tapi kesepakatan, keyakinan semua. Yuk lanjut ini dah. Nah ini dia Bu. Kalau peraturan kalau ibu buat peraturan, kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah peraturan.
tapi kita buat perubahan. Aturannya jadi bukan peraturan tetapi keyakinan kelas. Inilah keyakinan yang harus Bapak Ibu buat. Nah, tanggung jawab dengan barang atau misalnya dengan benda yang Anda pinjam dan lain-lain. Yang kedua, hormati orang lain, berkomitmen, ingat kesehatan, menghormati orang lain, bersabar dan lain-lain. Inilah keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi tidak lagi dilarang mengganggu orang lain. Kata-katanya kita ganti sedikit. Ya, Bapak Ibu. Ya, bukan dilarang lagi. Kalau dilarang itu sudah merupakan penghukum. Kalau dia tidak melakukan ini berarti harus ada hukuman. Tetapi kalau kita menghormati orang lain, itu luas. Tujuannya ya itu tadi. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda tidak menghormati orang lain. Nah, itu dia. Itu dia. Oke, lanjut. Nih, dia kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan gitu. Nih, kenapa mereka melakukan hal-hal yang tadi saya bilang? Ya kan, anak-anak itu melakukan tindakan jauh dari betul atau jauh dari aturan. Karena ini, Bapak Ibu, kebutuhan dia tidak terpenuhi. Kalau kebutuhannya terpenuhi, tidak mungkin dilakukan itu. Itu sudah aturan. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita kasih sayang, rasa diterima, dua, penguasaan, senang, bebas, bertahan hidup, itu semua kebutuhannya dapat, dia tak mungkin melakukan hal-hal yang lain-lain. Makanya ada perbedaan. Contoh tadi saya bilang, Gaisa, kenapa Gaisa bisa juara? Karena kebutuhan dia sudah dapat semua. Bapak Ibu. Iya, misalnya contohkan. Ya. Yang lain saya kurang. Tapi, ketika dia melakukan kesalahan, ya seperti yang siapa? Kelas 9 saya pun tak kenal. Siapa? Kalisa. Pokoknya yang itu. Ya ini tidak dapat. Makanya ketika misalnya contoh ya, tadi anak-anak tidak ikut kabur. Berarti ada sesuatu hal yang salah, mungkin kebebasannya yang sudah hilang. Dia merasa bahwa kan saya tak suka pramuka, aku disuruh. Nah mungkin. Ya, kalau dia sudah terima ini semua, tak mungkin dia kabur. Iya, ada perubahan sedikit mungkin. Makanya kita sama-sama kita berkolaborasi menciptakan hal yang baru. Kan kita mau berubah nih. Kurikulum kan udah berubah merdeka. Tapi apakah kita sudah merdeka itu masalahnya. Lanjutlah. Ayo. Ini dia Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu selama ini posisinya ada di mana, Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, 1, penghukum. 2, membuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Atau 5, sebagai manajer. Pertanyaan saya Bapak Ibu, dari ke-5 posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Semua. Ayo, yang sering saya bilang. Penghukum. Oke, ini dia. Sama dengan saya ini. Jujur aja. Selama ini yang saya buat adalah sebagai penghukum. Apa yang tidak dibuat oleh anak harus dikasih sanksi. Wajib itu. Kenapa? Karena memang saya punya aturan. Makanya kita buat sebagai penghukum. Padahal seharusnya Bapak Ibu, ya, bahwa kita seharusnya yang kita tuju adalah yang nomor 5 sebagai manajer. Inilah tugas Bapak Ibu. Bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai pembuat orang merasa bersalah, tapi
buatlah sebagai manajer, ya, Anak buah dengan atasan. pemimpin. Ya, Bapak Ibu kan pemimpin. Dari memang. Di kelas Bapak Ibu yang memimpin, betul nggak? Nah, kenapa berhukum? Manajer. Jadi, kan ibu bosnya, bapak bosnya. Itu nanti kan manajer. Iya. Kita buatlah sebagai manajer. Jadi kurikulum mereka tuh itu nggak? Ya, tujuan dari kurikulum merdeka itu adalah ini. Oh jadi Pak, Jadi bapak ibu guru menjadi Pak berarti manajer. pertanyaan saya alasannya kenapa sering terlambat. Manajer bisa kan? Itu kan kesalahan ya Pak ya. Nanti itu Bu, kita belajar seketika diskusi. Ya, ini lihat Ibu. Ya, kita lanjut Bang, supaya paham. Nih, Yang tadi belum selesai. apa yang mana? Yang tadi manajer. Manajer tadi manajer. Iya itu tadi, ini tujuannya, ini tujuan kita ya. Sebagai manajer posisi kontrol kita kan. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu sebagai penghukum anak-anak, ya kan? Atau membuat orang merasa bersalah. Anak-anak itu langsung itu. Kata-katanya ini, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa dengan kamu ini. Itu tak boleh Pak. Oh, tak boleh. Tak boleh. Saya sering lagi tuh. Iya Pak. Ibu. Sorry nih. Itu dia. Kecewa anak tak boleh. Tak boleh. Mas kemarin ibu kecewa. Jadi bahasa manajer semua. Oh, baru. Ya itu tadi tuh. Jangan ibu, Bu. Itu kesalahan bilang. Kata-kata yang tadi saya bilang, apa yang Bapak Ibu yakini? Terus, bagaimana kalian memperbaiki hal ini? Kan sudah melakukan kesalahan kan? Ditanya kenapa buat seperti ini? Dan apa yang akan Anda buat untuk memperbaiki kesalahan ini? Aku habis dipanggil anak-anak. Kita coba. Ya, Pak? Ya, coba. Saya jujur aja ya. Kemarin melakukan aktivitas praktek langsung dengan siswa semua ketahui. Kenapa kan biasanya langsung main kelompok aja. Berarti banyak lebih sabar nih Pak. Iya, Pak. Sekarang lebih banyak bersabar. Ya, biasanya sih kok. Kurikulum merdeka mau membuat Pak Farid berubah. Tapi tadi, sekarang ini kan dari nah, benar. Tapi saya pulang aja tadi. Ya kami buat video kan pakai. Seperti itu mah. Anaknya ketahui. Bapak di rumah juga. Ya, kita lihat bapak ngaku. Rere, berarti kebohongan kan? Iya, ini bukan kebohongan. Tetapi kita merubah dari hal yang salah menjadi hal yang ini aja ya. Bapak ngajar kelas berapa, Pak? Coba saya tanya. Ya, kan sekarang Anak-anak cerita Pak Farid ya, berubah ya. sekarang kita harus keras. Kenapa? Karena pada diri sendiri. Itu yang harus kita balik, Bapak Ibu. Farid, tangannya boleh. Boleh. Jangan. Seandainya ada budak berpeluk. Iya. Nah, jangan di sini kan tempat lain aja gitu. Itu jangan lagi. Pak Fur, kalau dia mau peluk tak gitu, kenapa kamu peluk? Takutnya dibalik kan Bu. Pak Pur ingin. Gitu. Iya betul. Jadi sekarang ini, ya Bapak Ibu, sekarang ditekankan, ya kan? Jadi guru sabar. Ya, betul sekali. Kita, jujur aja Bapak Ibu, ya. Ini kebaikan kita ya. Saya sendiri pribadi, ya kan? Dibanding Bapak Ibu, mungkin saya di sini yang paling keras. Boleh tanya lah anak-anak, ya. Bapak Ibu di sini mungkin jarang sekali atau mungkin tak berani mukul anak, tapi saya paling sering. Tapi Pak, memang saya akui Bapak sering pukul. Tapi nengoknya aksinya nih jadi sosok Pak Agung. Jadi Bu Eci yang kayak gitu. Jadi Bu Carmila yang sekarang cantik sangat di Dewa kayak gimana? Dulu koreng ya. Ya, itulah yang perlu kita perdebatkan Bapak Ibu, ya kan? Karena apa? Contoh saya pendidikan zaman dulu. Saya belajar matematik, kenapa saya boleh matematik? Ya boleh tanya. Itu guru saya ke matematik itu setiap kelas. Ibu yang ucap. Tapi jadi pandai kok. Kalau balik ke rumah langsung belajar. Katanya guru kita membuat lulus. Ya. Iya itu tadi Bapak Ibu. Makanya
saja kita perdebatkan, Bapak Ibu, ya kan? Itu tidak akan selesai. Kenapa? Nah, itulah yang kita cari, Bapak Ibu. Saya di sini bukan untuk merubah Bapak Ibu, tidak, karena tidak mungkin. Ya, kita harus sama-sama. Kan tadi saya Bapak Ibu terus bilang, ini penghargaan, ini ada hal negatif, tapi masih ada hal positif. Nah, kita cari mana yang terbaik. Kita sama-sama, ya kan? Bukan kita di sini dijelaskan bahwa ini tidak boleh, terus yang buat, ya tidak juga. Karena sudah budaya kita jalanin, tapi pelan-pelan kita berubah. Ya seperti saya pribadi, ya kan? Berat dibilang itu, benar-benar bilang nggak pernah buat tugas. Dalam hati ini wah ketepak ibu kok. Biasanya seperti itu. Oh nggak pernah buat tugas tepuk. Aku kerja di rumah tepuk. Sekarang ya harus pelan-pelan. Nah, pernah tepuk. Nah, apa yang mau kamu buat? Nanti dia kalau Pak saya buat ini kalau Sekarang macam-macam Jadi aturan memang harus dirubah. Tapi untuk perubahan ke depan ya sama-sama lah kita pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Itulah. Bu, Pak Pur. Oke. Lanjut. Nanti kalau saya marah itu marah. Nah ini dia Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang kita buat sekarang. Segitiga restitusi. Jadi saya Bapak Ibu. Ada 3 langkah yang harus kita buat. Belum. Yang pertama, nih, Bapak Ibu, yang pertama, stabilkan dulu identitas dia itu. Ini langkah pertama dalam segitiga restitusi. Maksudnya apa Pak? Stabilkan identitas selanjutnya. Nih dia, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita memberikan anak hukuman atau apa, kita buatlah seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Jadi misalnya guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, ya kan? Atau tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Bapak Ibu juga buat salah, ya kan? Ya seperti saya kan, pakai anak kok terlambat, padahal dalam hati aku juga sering terlambat. Itu dia, Bapak Ibu juga buat. Tapi jangan diungkapkan, Pak. Di sini di dalam ini boleh. Saya juga manusia, guru, berarti sering buat salah. Nah jadi anak-anak itu kan angkat. Ketika anak-anak sudah terangkat, dia akan terbuka. Dia akan menjelaskan apa yang salah. Ya kan? Bukan langsung. Kenapa kau buat kayak gitu? Bodoh. Nah seperti itu. Bodoh. Udah, bolot tak mau menyampaikan tugas selesai. Jadi ini yang harus kita rubah. Ya. Yang kedua, ini dia yang kedua, menanyakan keyakinan. Ya. Jadi tanya kepada dia apa yang sudah diyakini atau sudah sama-sama disepakati di sekolah. Kalau misalnya ada aturan tata tertib, jelaskan. Kan sudah tahu tata tertibnya, kenapa dibuat, atau kata-kata apa nilai yang kamu percaya di sekolah. Ya betul. Ya, kamu ingin jadi seperti apa dan seterusnya lah. Yang terakhir baru terus aja terakhir. Gimana ulang? Yang pertama ulang. Terus. Nah ini dia. Yang kedua sorry Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Ya. Jadi di sini ada 3 tahap. Sekali lagi ulang boleh bilang. Yang pertama, 1, stabilkan identitas. Ya. Kedua, validasi kebutuhan dia Bapak Ibu. Jadi ulang. Ya ini kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk dari ini. Tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu.
kamu boleh tak berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, di sini validasi kebutuhan dia. Dia pasti melakukan itu ada kebutuhannya, ada motivasinya, ya kan? Bapak Ibu pun melakukan hal sesuatu pasti ada kebutuhannya. Nah ini, tolong Bapak Ibu cari apa sebenarnya yang dimau dia. Nah kalau bisa kita penuhi, kalau kita sanggup, kalau tidak, ya kita cari pemecahannya. Jadi ini yang penting. Nah baru setelah itu, yuk sama-sama kita kan punya kesepakatan kelas, kita punya keyakinan kelas, kita punya aturan. Apa yang mau kamu perbaiki dari apa yang telah kamu lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk melakukan ini ada segitiga restitusi yang kita lakukan. Jadi ke depan Bapak Ibu tidak lagi harus marah-marah, tidak harus ngamuk, tidak harus mukul anak, tidak harus. Tapi kita coba dengan segitiga restitusi. Jujur aja ini sulit, saya juga agak sulit. Ketika praktek pun saya ke anak susah. Kenapa ya? Karena terbiasa ya, kita keras. Kalau perlu nunjuk-nunjuk ke anak atau pakai tangan, sekarang tidak boleh lagi. Inilah yang saya coba ubah. Ya, kalau misalnya saya tetap seperti ini, nanti mungkin ada saatnya saya harus berurusan dengan yang berwajib. Ya betul. Ya, ini sudah banyak kejadian. Ya, yang kemarin di Surabaya itu kan cuma menghukum lari waktu itu. Ibunya itu menghukum lari di luar. Lalu anaknya punya penyakit jantung langsung tumbang, meninggal di situ anak ini. Dan langsung di penjara ibu di mana? Cuma baru boleh larinya juga, belum lagi mungkin 500 meter. Tapi kita ya itu tadi salah. Kalau ditanya, Pak saya cuma hukum lari aja, belum lagi 100 meter kata dulu nih. Tapi meninggal, jadi gimana? Siapa yang salah? Nah itu yang kita harus jauhi. Nah itu dia. Kalau misalnya ditanya itu kan udah takdir. Tapi itu tadi kita cuma menghukum anak, cuma lari aja, bukan lagi dipukul apa. Tapi ternyata kita mendapat hal yang sangat konsekuensi. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi inilah yang perlu ditekankan. Jadi kita lakukan ke depannya yaitu segitiga restitusi. Tolong Bapak Ibu. Ya sama-sama saya juga belajar. Ya kemarin pun saya praktek ya dengan anak-anak. Ya walaupun anak-anak ketahuan memangnya ya. Tapi saya coba pelan-pelan. Ya. Oke lanjut. Terus. Oke Bapak Ibu ini sudah selesai yang saya jelaskan. Jadi jika ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan, silakan. Itu kan Pak yang tadi Pak, guru juga manusia. Iya, lanjut. Yang tadi Pak. Ini? Saya nak dokumentasikan Pak. Oke, ini yang pertama. Ulang. Nah dia, yang pertama stabilkan identitas anak dengan cara ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya itu tepat. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita angkat dulu anak. Ya. Karena pada saat dia bermasalah pasti dia tegang, dia takut, nah kita stabilkan dulu supaya dia bisa membuka diri untuk berbicara apa yang salah dari dirinya. Terus yang kedua, udah stabil identitas dia, baru yang kedua validasi kebutuhan dia. Ya, pasti dia melakukan ini ada Penyebab. ya apa masalahnya? Validasi kebutuhan dia. Dia buat itu karena apa? Dia butuh apa? Butuh kasih sayang, kebebasan, butuh kesenangan dan lain-lain itu. Kalau dia udah dapat, pasti dia akan melakukan itu. Ya seperti tadi, kenapa Pak kantin? Ya gimana? Gurunya gak enak aja. Nah, berarti Guru tak ada Pak. tahu itu tadi, gurunya tak ada Pak. Jadi yang salah bukan anak juga gitu lah dia. Ya itu tadi validasi kebutuhan dia. Iya, boleh. Yang terakhir baru kita sama-sama buat keyakinan yang telah kita buat dan Anda langgar dan bagaimana Anda mau memperbaiki ini. Kita tanyakan ke dia.
Jadi bukan kita yang tentukan hukuman ini, biar dia tentukan sendiri. Kalau mau kita tawarkan, nih bapak punya 3, mana yang kira-kira kamu pilih? Atau anda punya sendiri, kira-kira mau seperti apa? Nah, itu dari. Jadi dia punya kebebasan untuk memilih apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki, ya kan? Kayak kemarin saya hukum gitu kan, dia anak, nanti saya minta maaf di depan kelas kepada kawan-kawan, terus saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu tadi, dia yang milih sendiri, saya tidak disuruh gitu. Paham Bapak Ibu? Ya, nah inilah yang Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi jika ada Bapak Ibu yang kurang paham, silahkan bertanya di luar, juga boleh di sini silahkan. Dan yang sekali lagi Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk merubah Bapak Ibu, tidak, karena tidak akan bisa dan tidak akan mungkin. Bapak Ibu punya keinginan dan motivasi sendiri, tapi kita sama-sama, ya kan, untuk memimpin dunia pendidikan atau sekolah, terutama sekolah kita untuk ke arah yang lebih baik. Yuk kita berubah. Kenapa? Karena kita tidak boleh stagnan seperti ini terus. Ya, kita terlalu masuk ke zona nyaman. Jadi kalau kata ibu ini sudah cukup, saya seginilah, ya kan? Kalau kata pas ibu ini kan cuma duniawi. Fokus ke akhirat, nah seperti itu. Jadi ini tidak ada perubahan. Ya seperti ini lah. Karena ada cuma ini ya udah. Kita tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kalau bisa kita sama-sama Bapak Ibu. Ya, tujuan dari sekolah penggerak yang pertama adalah membuat Bapak Ibu tergerak. Dan inilah yang sulit dan paling sulit, yaitu tergerak. Kalau Bapak Ibu sudah tergerak, insya Allah Bapak Ibu mau bergerak. Dan kalau Bapak Ibu bergerak, pasti yakin Bapak Ibu mau untuk menggerakkan. Nah jadi yang langkah pertama inilah yang paling utama Bapak Ibu. Tadi posisi kontrol, bahwa yang mengontrol diri Bapak Ibu adalah diri Bapak Ibu sendiri, bukan saya, bukan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bergerak, insya Allah kan? Bergerak ke mana? Atas, ke bawah, kiri, kanan, itu yang harus kita cari. Oke, Bapak Ibu, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk modul 1.4. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf, atau salah kata, saya mohon maaf. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kita sekali lagi sama-sama menuju ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid, ya sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kita coba akan terus mengadakan seperti ini, 1 minggu 1 kali di hari Sabtu. Ya nanti kita kondisikan waktunya. Saya rasa ini perlu untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan positif. Yuk sama-sama kita berubah menjadi lebih baik, hindarkan emosi, buang jauh-jauh amarah, karena semua itu tidak akan membahagiakan kita, tapi akan merusak diri kita sendiri. Yang jelas akan datang penyakit darah tinggi. Ya, jangan sampai pada saat kita marah anak kita pula yang kejam di situ. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama merenungi masing-masing. Pak Farid bukan ingin merubah, tapi ya memberikan sedikit stimulus, kata Pak Saiful, memberikan paparan yang sepertinya lebih mudah teori daripada praktek, tapi yuk kita sama-sama berubah. Ingat Bapak Ibu, tantangan 2023 kita sekolah penggerak, PMM harus kita tuntaskan.